Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa nasional televisi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di acara kesayangan kita, yaitu Qalbun Salim, yang membahas tentang tema-tema keislaman, tentunya bersama para dai muda dari Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Kali ini tentu saya tidak sendirian ya. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik bersama seorang yang sudah kita kenal bersama ya, tentunya sering mengisi di acara kita ini, bersama seorang putra, seorang cucu dari seorang pejuang. Jadi cucunya dari cucu atau ya cicitnya Kiai Abdullah Fakih Cemoro. Ini seorang yang terkenal waliullah dan pejuang. Ini sesuai dengan tema kita hari ini, ya ini semangat jihad era milenial. Nah, kita sapa dulu bersama Gus Reza. Oke, siap Gus. Sehat Gus Reza? Alhamdulillah. Gimana Gus, sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini temanya jihad kita hari ini Gus ya. Jihad karena kemarin kita tanggal 28 itu Sumpah Pemuda, tanggal 22 itu Hari Santri, dan sampai besok tanggal 10 November itu masih dalam rangkaian semangat perjuangan ya. Jadi ada Sumpah Pemuda, ada 22 Oktober itu resolusi jihad ya. 10 November itu Hari Pahlawan. Nah, ini luar biasa sekali. Makanya di bulan-bulan ini kita perlu kembali menumbuhkan semangat jihad ini, khususnya ini untuk era milenial ini Gus. Betul. Baik Gus, sebenarnya apa ini semangat yang ingin dimunculkan dari jihad itu sendiri di era milenial ini Gus? Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa NTV dimanapun berada, dan termasuk juga Gus Iqbal yang saya hormati. Jadi kenapa kita perlu untuk saat ini menumbuhkan kembali semangat jihad di kalangan pemuda? Karena ada beberapa indikator yang melenceng dari semangat itu sendiri. Dan seakan-akan konotasi jihad itu yang radikal. Konotasi semangat jihad itu radikalisme. Semangat jihad itu yang terorisme. Bahkan yang ekstrim-ekstrim itu dianggap konotasi di benak kaum milenial saat ini itu sudah dianggap hal yang tabu jihad itu, gitu loh. Padahal kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, khususnya termasuk perjuangan di kita kemerdekaan Republik Indonesia, itu semangat ini itu mendasari untuk kita merebut kemerdekaan, yang pertama. Yang kedua, untuk kita merubah dari diri kita yang dalam artian kebodohan itu menjadi lebih berilmu dan lebih mengenal tentang pendidikan. Itu juga semangat jihad. Nah, padahal semangat itu, konotasi itu seolah-olah dirubah saat ini. Ini yang membuat kenapa saya perlu untuk memberikan pencerahan dan kita bersama-sama meluruskan kembali semangat jihad itu di era milenial bagaimana. Itu yang pertama. Dan dewasa ini kita lihat dewasa ini peran lembaga pendidikan, khususnya pesantren itu yang pertama adalah pengabdian terhadap masyarakat, khususnya untuk bernegara. Ini juga agak berkurang, agak sedikit menurun. Nah, ini juga sebagai pelecut kita, sebelum kita sebagai orang-orang santri, ini bagaimana menumbuhkan kembali semangat jihad itu di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan kaum santri, dengan
padahal satu yang benar yang kata Gus Iqbal tadi, resolusi jihad yang disampaikan oleh Mbak Yai Hasyim Asy'ari, itu kan kalau kita konotasi sekarang, wah resolusi jihad berarti harus teroris, harus ini ya, konotasinya harus berdarah-darah. Harus perang harus gitu ya? perang, tidak seperti itu. Gitu. Jadi semangat jihad untuk yang diutarakan pada tahun 2028, pada tahun tanggal 22 itu rangkaian panjang dari tahun-tahun sebelum kemerdekaan 1908 khususnya Budi Utomo itu adalah semangat jihad berbangsa dan bernegara melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan termasuk di pesantren. Ini juga seharusnya awal cikal bakal diri kita untuk lebih lebih aware terhadap bernegara, begitu. Artinya dari yang paling penting ini yang saya titik beratkan tadi adalah jihad itu sebenarnya bukan hanya bermakna kita menyerang ya. Tidak. Tapi jihad itu bagaimana satu adalah kita cinta terhadap tanah, hubul watun minal iman. Yang pertama. Yang kedua adalah hijrah kita. Hijrah kita dari kebodohan menjadi lebih berilmu lagi. Ya, itu juga termasuk jihad. Soalnya selama ini kan kita memahami jihad ini seolah-olah ya kita harus berangkat ke medan perang gitu kan. Itu yang salah kaprah karena konotasi sudah dikonotasikan seperti itu. Apalagi dipersempit lagi bahwa jihad ini harus melawan orang-orang kafir. Orang-orang bermaksiat ini harus kita perangi. Kalau saya melihat ini memang sebuah konotasi yang sudah diciptakan, yang sudah terkondisikan agar tumbuhnya semangat bernegara, semangat cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan ini dengan cinta tanah air ini sudah dalam artian mohon maaf agak sedikit dilemahkan. Padahal kaum santri ini adalah mempunyai sangat nilai tinggi nilai jihadnya. Kaum santri sangat tinggi nilai jihadnya. Karena apa? Yang saya lihat, yang saya sadari itu bahwasanya kita bernegara, kita berbangsa itu sangat kita berbangsa dan bernegara itu sangat benar-benar didasarkan untuk perubahannya lebih baik gitu loh. Jadi semangatnya adalah semangat perubahan, semangatnya adalah semangat bagaimana kita ini tumbuh untuk mencari hal yang dulunya kita nggak ada menjadi ada. Dan perubahan. itu sebenarnya ruh ada semangat jihad. Semangat jihadnya khususnya di kalangan pendidikan. Artinya semangat jihad itu harus tetap ada di dalam, harus berkobar ya. Tapi dengan jihad yang sesuai dengan yang digariskan oleh Islam itu sendiri ya. Bukan yang dikonotasikan negatif sekarang ini ya. Tapi kan sekarang dilemahkan. Dilemahkan. Karena kita tidak dinilai tidak ada lagi kepedulian sosial, jarang lagi untuk seseorang itu melihat dirinya itu lebih kembang tumbuh untuk semangat lagi seperti itu. Ini lebih apatis sekarang orang-orang anak milenial ini kan sekarang mikirnya sudah mikirkan diri sendiri sekarang ya. Betul. Terserah urusan negara, urusan sosial terserah lah, sudah ada yang ngurus gitu. Saya ngurusin diri sendiri aja. Nah ini justru sebenarnya pelemahan ya. Padahal itu adalah semangat yang harus ditumbuh-kembangkan lagi. Ini memang benar-benar khususnya kita sebagai dai-dai muda Banyuwangi, khususnya dengan Benar Rijal Ansor, itu tugas kita bersama untuk bagaimana menumbuh kembangkan lagi semangat jihad itu di semua kalangan, baik di teman-teman milenial, baik teman-teman santri atau dimanapun teman-teman pemuda, semangat ini harus ditumbuh kembangkan lagi. Soalnya kaum milenial ini sekarang kaum rebahan ini Gus. Kaum rebahan, apatis banget. Berarti melawan rasa ingin selalu rebahan ini termasuk jihad ini. Jihad termasuk untuk berubah untuk yang lebih baik. Berubah untuk yang lebih baik. Mereka katanya dengan rebahan ini sudah bisa merubah dunia sekarang. Era milenial ini kekuatan jari dia. Kekuatan jarinya. Baik Gus, ini menarik sekali. Banyak yang harus kita gali lagi tentang semangat jihad yang sekarang itu sudah dilemahkan kata Gus Reza. Padahal jihad itu sendiri harus terus berkobar di dalam jiwa kita, tentunya untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Terutama semangat anak muda untuk berperan aktif membangun Indonesia ini. Jangan hanya rebahan aja tadi Gus. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan menarik kita bersama Gus Reza setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Kembali lagi bersama kami di Nasional Televisi. Tentunya bersama saya Iqbal Fatoni dan Gus Reza. Oke, siap. Masih dengan tema yang menumbuhkan rasa semangat ini, Gus. Ya, betul. Tadi ini bulan-bulan yang harusnya bisa membuat jiwa kita ini lebih semangat lagi, khususnya untuk berjihad. Nah, ini tadi sudah dibahas, disinggung sama Gus Reza, bahwasanya jihad sekarang ini sudah konotasinya udah negatif ini. Dimaknai bergeser maknanya, sebenarnya jihad itu adalah sesuatu yang baik, tapi sekarang jihad ini dimaknai oleh orang-orang, apalagi didoktrin bahwasanya jihad itu sekarang itu sesuatu yang buruk. Sebenarnya makna jihad itu sendiri apa, Gus? Makna jihad itu istahidu. Jadi kita harus membawa sesuatu yang benar-benar fisabilillah. Nah, jadi kita berjalan benar-benar di jalan Gusti Allah. Nah, jadi berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, semangat jihad yang benar-benar istahidu, yang benar-benar semangat kesungguhan diri untuk menggapai sesuatu di fisabilillah, di jalan Allah, itu kan tidak harus hanya melalui peperangan. Nah, tidak melalui peperangan, tetapi semangat jihad itu wajib ada dalam diri kita untuk sesuatu kebaikan yang akan kita tuju. Jadi apapun yang kita lakukan itu, salah satu qaul mengatakan manjadda wajad. Nah, jadi sesuatu yang sungguh-sungguh itu harus kita dapatkan. Termasuk kita golongan milenial seperti kita ini. Golongan milenial seperti kita ini itu yang pertama adalah bagaimana kita itu berjihad itu melalui dengan pikiran kita. Pikiran kita, bagaimana kita, pendidikan kita, terus sosial kita, itu kita benar-benar perjuangkan untuk sesuatu perubahan yang lebih baik ke depan. Gitu loh. Yang lebih baik ke depan, melalui pendidikan kita berjihad. Bagaimana kita mengajari orang-orang yang terbelakang, gitu kan? Mengajari orang-orang yang terbelakang agar supaya dia mengenyam pendidikannya lebih baik. Melalui ponsel kita, kita tidak men-share berita-berita yang bohong, hoax itu. Ada kita, berita sedikit belum dikonfirmasi langsung di-share. Nah, kita gunakan media kita untuk berjihad di jalan Allah, di pendidikan maupun memberikan pencerahan afklarum kepada masyarakat. Itu jihadnya kita melalui perangkat kita. Ini termasuk NTV ini juga berjihad. Nah, ini memberikan informasi terhadap masyarakat. Ini termasuk berjihad juga. Nah, itu kan yang kedua. Yang ketiga, berjihad bilmal, dengan harta benda kita. Jadi kita berjihad bagaimana kita punya harta benda ini kita jihadkan kepada jalan Allah, kita bantu pendidikan, kita bantu masjid, kita sedekah, kita zakat. Ini semua adalah salah satu jihad melalui harta. Mal. Yang ketiga adalah jihad bin nafs, gitu, dengan diri kita. Dengan diri kita, bagaimana diri kita ini kita lebih kembali cinta tanah air, lebih kembali ke masyarakat. Kalau kita melihat sesuatu kejahatan, ya kita cegah. Kalau melihat sesuatu yang kurang baik di masyarakat, kita cegah, gitu kan? Ada yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Kita tidak apatis terhadap masyarakat, gitu kan? Tidak apatis terhadap masyarakat, tidak cuek, tidak hanya mengandalkan egosentrisnya, gitu kan, yang hanya berpatok pada salah satu bisa dibilang hedonisme berperilaku. Nah, itu tidak melalui ke sana, tidak hanya senang-senang saja. Karena virus hedonisme ini menggerus dari semangat jihad untuk melakukan yang lebih baik. Kadang-kadang ada, mohon maaf, konotasi kita mencegah, Allah kamu sok suci, sok alim. Itu sudah melemahkan. Itu sudah melemahkan ya. Melemahan gitulah.
Kadang-kadang kita berbuat baik terhadap masyarakat. Apa sih lu ngurusan, bukan urusan kamu gitu kan? Kamu nggak ikut-ikut kenapa? Ini juga pelumaan. Apalagi di era milenial sekali. Apa? Kadang-kadang kita mencegah, istilahnya memberitahu sesuatu yang benar itu dikonotasikan kita udah campur tangan. Itu sudah sangat salah. Padahal ad-dinu an-nasih. Betul. Kita beragama ya harus saling menasihati itu kan. Betul. Saling menasihati, ketika ada seorang yang menasihati kemudian dia berkata, "Kenapa mengurusi urusan saya?" Ini termasuk juga pelemahan. Termasuk pelemahan dari unsur jihad. Apa makna jihad tadi ketika ada pelemahan-pelemahan seperti kalau punya rasa semangat jihad, dia akan tetap berjuang. Bukan terus kemudian lemah gitu Gus ya. Bukan lemah. Dimanapun, kapanpun, dan dimanapun dia berada, dia langsung menumbuh kembangkan semangat itu. Melalui media apa saja. Melalui media apa saja yang dia bisa, maka dia lakukan. Termasuk sekarang ini, kita berjihad melalui media penerangan di NTV ini, dari semangat-semangat teman-teman Rijalul Ansor, gitu kan. Itu kita memberikan semangat perubahan terhadap masyarakat melalui dakwah-dakwah seperti ini. Membicarakan tentang hedonisme tadi Gus, kayaknya di era sekarang ini sudah sebuah kelaziman dan sebuah sesuatu yang dianggap biasa sekali tentang hedonisme. Nah, betul. Apakah sebenarnya anak-anak milenial ini tidak memahami apa itu hedonisme? Dan kemudian ada istilah-istilah sekarang itu FOMO, kan? FOMO. Jadi selalu mengikuti kesenangan atau yang sedang hype sekarang. Kalau nggak diikuti ini ketinggalan zaman. Ini bagaimana ini posisi anak-anak milenial nanti imbasnya seperti apa ketika dia itu selalu mengikuti hedonisme dan juga fenomena FOMO ini, Gus? Betul. Jadi kalau kita melihat isme-isme, faham-faham yang sekarang ini terjadi, faham-faham yang sekarang ini memang bisa dibilang tercipta dengan suguhan-suguhan untuk lebih menghambakan seseorang itu terhadap nafsunya. Mengikuti nafsunya. Mengikuti nafsu ini hedonisme. Mengikuti nafsu, mengikuti kesenangan, kesenangannya. Yang bersifat duniawi. Memang disuguhkan. Memang jadi kita dipermudah untuk mengakses sesuatu yang dalam artian untuk mengumbar nafsu kita sangat dipermudah. Sangat-sangat dipermudah. Sekarang kita lihat klik dimanapun kita bisa dengan jari kita lihat dia apapun di handphone itu bisa saja semuanya. Nah, dan kalau hedonisme itu adalah orang yang menghambakan diri terhadap kesenangan yang sudah jenengan bilang tadi FOMO, hype tadi kan, fenomena hype yang harus trendsetter sekarang ini. Ibarat generasi sekarang, generasi dalam tanda kutip aplikasi generasi TikTok gitu kan, dalam tanda kutip mohon maaf. Jadi aplikasi yang lain. Nah itu ini sudah mulai kita disuguhkan, ini loh, kamu ikuti ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kita itu sudah terlihat seolah-olah, generasi seolah-olah. Contoh gini, kalau orang zaman dulu melihat sesuatu kebakaran, yang dia pegang sendiri adalah sir air. Tapi sekarang tidak. Melihat kebakaran yang dia pegang pertama handphone. Yang pertama handphone dulu. Melihat orang kecelakaan, yang lihat dia dulu, yang dipegang pertama ada yang korban, si korban. Kalau sekarang tidak. Yang HP pertama dulu, dia HP dulu, dipoto dulu. Ini sudah generasi apa namanya? Akhirnya apa? Istilah generasi-generasi yang mohon maaf, teman saya bilang bonoisasi. Bonoisasi. Gimana itu, Bu? Apa itu? Jadi generasi yang seolah-olah kita berbuat dalam arti prihatin di medsos, di status itu sudah seolah-olah kita sudah berikut prihatin gitu loh. Padahal belum ada impactnya sama sekali sama yang korban ini. Belum ada. Jadi turut prihatin atas kecelakaan. Padahal orangnya masih terkapar gitu loh. Ini sangat fenomena yang sangat mempengaruhi semangat kita untuk berubah. Ayolah semangat jihad ini dikembalikan lagi seperti itu. Tadi mereduksi Mereduksi. Nanti kita makanya lebih baik semangat itu kita rubah lagi, kita kupas lagi nanti lebih lanjutnya. Baik, menarik sekali pemirsa. Jadi jihad ini harus lagi-lagi kita kembalikan, dimulai dari dalam diri sendiri, memaknai jihad itu seperti apa, dan jangan sampai dimaknai lagi dengan konotasi-konotasi yang negatif tadi. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang jihad ini bersama Gus Reza setelah yang akan lewat berikut ini.
Kembali lagi bersama saya Iqbal Fatoni dan Gus Reza, tentunya di acara Qalbun Salim Nasional Televisi bersama para dai muda dari Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Baik Gus, tadi sudah banyak disindir ya tentang makna jihad ini. Lagi-lagi ya memang jihad ini sudah kurang begitu menarik di kalangan anak-anak milenial ini ya. Betul. Padahal ini harus kita luruskan lagi. Betul. Anak muda ini harus punya jiwa jihad. Seperti yang disampaikan Gus Reza tadi, manjada wajada. Ini termasuk jihad. Seorang pemuda sekarang kalau tidak bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu ini ya dia tidak akan menghasilkan apa yang dia inginkan gitu ya. Betul. Dia hanya akan rebahan dan hanya menyalahkan keadaan. Menyalahkan pemerintah. Betul. Dan hanya mentalnya ini mental miskin ini. Betul. Mental pengemis ya. Hanya minta menunggu diberikan pekerjaan tanpa harus membuka lapangan pekerjaan. Betul, nah ini karena semangat jihadnya kurang Gus. Betul. Ini kemudian apakah ada perbedaan makna Gus sebenarnya antara jihad di masa lalu dan di era milenial ini Gus? Ya. Dan bagaimana kita bisa maknanya dengan cara yang lebih relevan di era milenial ini? Oke, terima kasih Gus. Jadi kalau kita lihat jihad kita di medio beberapa ratus tahun ke depan lah. Kita mulai dari tahun 1908. Kita tarik itu. 1908 di mana jihad itu dulu adalah kita tujuannya bersungguh-sungguh untuk memerdekakan. Yeah. Memerdekakan Republik ini. Ini jihad yang dulu. Bagaimana awal mula kita itu orang anak-anak muda itu satu tujuan cuman untuk memerdekakan Republik kita. Agar nantinya kalau kita sudah merdeka, maka kita lebih bebas untuk belajar. Kita lebih bebas lagi untuk berkreasi. Itu di tahun 1908 dengan Budi Utomo. Melalui pendidikannya Budi Utomo. Setelah itu muncullah jihad di tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda, dengan para milenial di usia yang cukup relevan dan cukup muda lah, mulai tahun 17 sampai 30, usia produktif sampai 35. Bahkan yang paling tua itu di Haji Agus Salim usia 40. Yaitu di era itu tahun 1928. Sampai W.R. Supratman itu menciptakan sebuah lagu Indonesia Raya itu pada waktu sidang tahun 28. Itu juga teman-teman muda semua yang menggerakkan. Itu yang pertama 28 Budi Utomo teman-teman muda, yang kedua 28 juga teman-teman muda. Ya bahkan nanti termasuk juga ditarik lagi 45. Itu teman-teman muda juga. Yaitu Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, itu usia-usia muda semua, 30-an. Iya. Nah, bahkan Soekarno jadi presiden nomor 3, kalau nggak salah 40-an lah presiden. Itu kan. Itu semua teman-teman muda. Itu di era tahun segitu. Bahkan Syahrir itu dari ketua PSI kalau nggak salah 30 usianya itu. Nah, itu juga teman-teman muda. PSI yang dulu apa sekarang? Sekarang. Sama-sama muda. Yang dulu itu Syahrir. Partai Sosial. Yeah. Itu teman-teman muda. Itu mereka juga dirasir teman-teman muda. Bahkan tahun 19 setelah 45 itu resolusi jihad tahun 45 juga. Itu juga teman-teman muda. Bahkan sampai kita tarik tahun 65. Itu Trikora. Itu teman-teman muda yang menggerakkan. Yang terakhir kemarin 98 teman-teman muda. Ini juga harus membuat reformasi peran, reformasi teman-teman muda semua. Nah, sampai sekarang. Nah, untuk itu dari kita kalau kita tarik dari masa lalu seperti itu peran generasi muda dengan semangat perubahannya untuk yang lebih baik, gitu kan, untuk merubah yang lebih baik. Tapi sekarang ini sudah seakan-akan direduksi, direduksi. Nah, makanya bagaimana kita menumbuhkan semangat jihad itu lagi? Yang pertama ada yang harus kita lakukan, bagaimana kita sungguh-sungguh, karena apa? Era sekarang ini eranya adalah era persaingan bebas, era pasar bebas. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu itu, maka kita yakinlah kita akan tersingkir. Dimanapun tempatnya. Kita harus bisa bersaing ya. Kita harus bersaing. Karena apa? Bukan metodenya kita ini bukan lagi win-win solution. Bukan sama-sama enak. Kalau orang dulu si win solution tepos liro. Itu kan tepos liro win-win solution sama podo enak. Kalau sekarang tidak. Sekarang eranya kompetisi. Kompetisi.
keunggulan masing-masing. Nah, itulah semangat jihad yang harus kita kumpulkan. Di tempat kerja kita harus sesuai memberikan yang terbaik. Karena kalau kita tidak memberikan yang terbaik, kita akan tersingkir dengan perubahan yang ada. Di pendidikan, di pesantren, dimanapun kita harus memberikan yang terbaik. Manjada wajad, benar-benar yang kesungguh-sungguh. Makna itu harus teraplikasi. Nah, makna itu harus teraplikasi. Karena kalau makna itu tidak tereduksi oleh diri kita sendiri, maka kita akan tersingkir oleh bangsa lain. Semangat itu. Kalau Jepang itu sudah dengan semangat jihadnya, mungkin bahasanya bukan jihad, tapi semangat bushidonya. Semangat bushidonya. Bagaimana dia sungguh-sungguh. Jadi ada beberapa semangat bushido, bahkan kalau dia berbuat salah, dia berani untuk membunuh diri sendiri. Itu bushidonya, semangat itu. Makanya unggul sekali Jepang itu dengan semangat itu. Nah, kita di Indonesia apa? Ya makanya kita perlu formulasi untuk menumbuhkan itu. Apa itu? Nah, kalau kita merasa sebagai umat Islam, dan yaitu semangat itu yaitu semangat jihad itu. Semangat jihad. Karena kita melihat di beberapa waktu yang lalu sampai besok kemerdekaan, hari kemerdekaan sampai hari pahlawan itu juga teman-teman semangat jihad karena didasari oleh semangat jihad itu yang lebih baik. Itu yang harus kita ambil nilai dasarnya di situ. Berarti memang anak muda ini harus menjadi pioner ya. Sejak zaman dahulu ini memang segala bentuk pergolakan perubahan ini dimulai dari anak muda. Nah, sekarang makanya anak-anak muda ini dilemahkan. Nih kalau istilahnya jenengan tadi, dilemahkan dengan hanya sebagai penikmat. Sebagai penikmat dilenakan begitu Gus ya. Tidak menjadi seorang leader. Iya. Nah, itu kan makanya kita ini ya kita harus mulai dari sekarang. Bagaimana generasi milenial seperti kita ini itu mengisi kemerdekaan, mengisi pendidikan, mengisi bernegara itu dengan semangat yang benar-benar sangat benar-benar harus kita upayakan lagi untuk semangat jihadnya. Karena kita lihat tadi kemarin, kayak tadi kita nyambung yang tadi Gus, nyambung hedonisme yang sangat konsumenisme yang sangat merajalela sampai saat ini. Itu apalagi generasi bonoisasi tadi saya bilang tadi, yang seolah-olah dalam kita itu rangkaiannya seolah-olah. Apapun yang ada itu kita harus eksistensi kita harus tertampil. Benar generasi eksis saja gitu kan. Eksistensi kita harus ada dimanapun. Walaupun kita tidak di sana, tapi kita eksistensi harus ada. Itu juga membuat kita tidak aplikatif di lapangan, tapi kita hanya aplikatif di pikiran. Tidak aplikatif di lapangan. Contoh yang itu tadi banyak hal. Ada kecelakaan di jalan saya bilang tadi. Itu seharusnya kalau orang zaman dulu itu ya gercep. Itu sekarang gercep untuk menolong si korban. Kalau tidak sekarang, korban dibiarkan dia foto-foto, gitu kan? Wah, berikan status segala macam. Sense of humanity-nya kurang. Sense of humanity. Seolah-olah udah peduli. Seolah-olah udah peduli, padahal tidak peduli. Yang dia tolong belum yang agak ada. Padahal sebenarnya dia peduli dengan dirinya sendiri, hanya saya ini orang yang punya info pertama ya, supaya dipuji seolah-olah baik. Itulah generasi kita generasi seolah-olah. Jadi apa yang kita lakukan ini kalau ini terus mewabah, maka apatisme akan merajalela. Jadi kita jangan salahkan kalau Indonesia ini mohon maaf, ini menjadikan ajang pertarungan dari ekonomi, ajang pertarungan dari sosial, ajang pertarungan budaya barat, budaya Korea, budaya Islam, bahkan saat ini kita kalah gitu loh, hampir tergerus dengan budaya-budaya dari hedonisme dan konsumenisme yang lain. Tapi menarik tadi adalah kita lebih menonjolkan eksistensi kita. Tetapi esensinya ini kurang. Makanya anak-anak muda sekarang itu eksis tapi ada istilah kosong gitu. Kosong. Ya memang karena kalau kita lihat ya survei literasi di Indonesia ini kan kurang. Nah, ini kurang. Teman-teman muda ini harus jihad literasinya harus ditambahi juga ini Gus ya. Jihad literasi. Belajar ini ya. Sekolah jangan hanya main TikTok gitu ya. Baik Gus, kita lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik ini di sesi yang terakhir nanti tentunya bersama Gus Reza setelah pesan-pesan berikut ini.
lagi bersama kami di program Kolbun Salim Nasional Televisi bersama saya Iqbal Fatuni dan Gus Reza. Jadi menarik sekali ya bagaimana kita harus menumbuhkan semangat jihad kita, terutama anak-anak muda nih. Betul. Kalau yang atau era milenial. Era milenial. Kalau era-era kolonial ini sudah lewat kita. Ya memang semangatnya masih milenial, tapi kadang fisiknya ini sudah tidak mampu. Tidak mampu gitu. Nah, kita sebagai milenial ini juga harus mencontoh orang-orang yang dulu pernah berjuang, orang-orang yang dulu yang giat berjihad ya, berjuang, terutama orang tua kita nih Gus. Ya, ini kan mereka juga berjihad untuk keluarganya. Betul. Ini kan berjihad ini. Betul. Nah sekarang anak-anak milenial ini banyak mengeluh. Betul. Atau merasa orang tua saya kok begini-begini aja, kadang begitu. Betul. Bahkan berani melawan. Ya. Padahal itu yang melahirkan kita dan yang berjihad untuk hidup kita. Betul. Gitu kan? Betul. Itu bagaimana nih Gus? Terutama pesan-pesan untuk kaum milenial terhadap orang tuanya, betul, terhadap pendidikannya. Sebenarnya apa ini supaya bisa menghidupkan semangat jihad para anak-anak muda di segala lininya tadi. Betul, ya. Jadi kembali lagi kita tetap kalau kita bicara tentang semangat sungguhan jihad fisabilillah itu dengan konotasi yang banyak sekali penjabarannya. Kita belajar, bahkan kita berbakti sama orang tua itu merupakan jihad kita ke jalan Allah. Perubahan jihad kita ke jalan Allah, jihad fisabilillah kita terhadap orang tua kita, membela orang tua, membela hak-haknya, gitu kan, membela mereka, melindungi mereka, itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai anak. Jadi ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu bi suhtil walidain. Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh Gusti Allah itu kita harus wajib untuk berbakti sama orang tua. Jadi apapun yang orang tua perintahkan kepada kita itu kita harus untuk melaksanakannya. Nah, saat ini banyak sekali anak-anak muda itu karena asik terhadap dirinya, itu seolah-olah mereka itu dipisahkan dari dunia nyatanya dengan dunia mayanya. Ya, dipisahkan. Sengaja dipisahkan dengan laju informasi yang sangat cepat, laju perubahan yang sangat cepat, bahkan individualistik yang sangat dominan itu menggerus nilai-nilai sosial, menggerus nilai-nilai bakti kepada orang tua. Ini sangat-sangat parah sekali yang kita rasakan. Makanya melalui program-program di Rijalul Ansor Banyuwangi termasuk juga program Kolbun Salim ini, bagaimana kita merubah hati kita, jihad fi kolbi kita, yang mana kita yang dulu sebagai anak muda yang cuek, apatis, itu ke depan kita rubah menjadi yang lebih peduli dan solutif melalui Rijalul Ansor, melalui Kolbun Salim, dan melalui media-media yang lain. Ini sebuah semangat jihad. Bahkan kalau kita punya media apapun itu, media sosial kita gunakan untuk promosi. Kata kuncinya tadi anak muda ini harus aktif ya. Harus aktif. Harus, kalau misalnya di sekolahan ini ya jangan hanya sekolah saja, mengikuti ekstrakurikuler atau apa ini ya. Tadi kan menyebutnya anak muda ini harus punya jiwa leadership, organisasi gitu harus diasah. Harus diasah, harus punya jiwa kepemimpinan. Memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memimpin keluarga, itu merupakan salah satu rangkaian jihad fisabilillah. Jadi kita bagaimana kita menuju ridho Gusti Allah. Termasuk yang jenengan bilang tadi, ridhonya orang tua kita. Itu termasuk ridho Allah. Soalnya kadang gini Gus, sekarang itu kalau anak muda dinasihati orang tuanya, ya itu kan dulu. Itu kan dulu ini kan. Padahal kita nggak akan jadi sekarang tanpa ada yang dulu. Ibarat orang dulu menyamakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau nggak ada sejarah, nggak ada kita. Itu memang sangat benar-benar. Jadi tidak menangkap pesannya kadang. Padahal pesannya adalah nilai-nilai atau mental yang ingin ditanamkan ke anak. Bukan contohnya itu tadi misalnya, tapi mentalnya itu tadi. Itu yang harus ditanamkan saat ini. Jadi harapan kita dengan kita tadi itu beberapa definisi jihad bil mal, jihad bin nafs, jihad bi qalbi. Itu kita wajib hukumnya apapun yang kita punya itu kita harus berubah, berjihad sungguh-sungguh untuk fisabilillah. Kita punya
media sosial, kita gunakan untuk posting-posting yang baik. Yang baik. Kita punya handphone, kita gunakan untuk keperluan yang baik. Kita punya media apapun, kita punya harta benda, kita gunakan untuk yang baik, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, kalau orang sudah posisinya memberikan sesuatu yang baik, maka secara tidak langsung kalau kita dalam artian melakukan jihad itu untuk kepentingan bersama yang lebih baik, kita akan siap dalam dunia persaingan global saat ini. Di mana yang saya bilang tadi, budaya kita harus bersaing, ekonomi sudah harus bersaing, teknologi harus bersaing, gitu kan? Bahkan mohon maaf, isme-isme dalam beragama juga sangat banyak persaingan gitu loh. Jadi kita wajib hukumnya, istilahnya kita sebagai anak perubahan, anak perubahan dan juga sebagai orang-orang milenial yang dengan begitu cepatnya dunia globalisasi, yang dengan mudahnya kita menjangkau akses seluruh dunia ini, itu kita manfaatkan dan kita gunakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang kita bicarakan saat ini itu di belahan dunia lain besok akan dilihat gitu. Dengan kecepatan teknologi yang ada. Makanya apapun, jari kita, tangan kita, lisan kita, diri kita, kita gunakan untuk sesuatu hal yang baik. Sedikit saja kesalahan, itu bahkan hampir di seluruh dunia kita tahu. Orang bisa dengan mudah mengakses keberadaan kita dimanapun, kapanpun, dengan apapun, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semua dengan akses yang sangat mudah. Makanya dengan isme yang hedonisme yang seperti ini, isme pemikiran-pemikiran yang sangat dimudahkan seperti ini, kita wajib hukumnya untuk merubah diri kita, khususnya anak-anak muda melihat bagaimana menjadi generasi-generasi unggul. Baik itu di negara, agama, maupun di lingkungan kita. Khususnya yang terkecil itu bagaimana kita menjadi generasi-generasi unggul, baik sekolah maupun kuliah, bahkan di masyarakat, pemuda, bahkan mohon maaf, pengangguran pun seandainya, pengangguran seandainya, saya nggak bicara soal pengangguran, kasus ada sekarang lagi booming pengangguran. Jadi bicara itu pun, itu kita harus bagaimana kita membuat sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita memberikan sesuatu ilmu yang nafi, yang bermanfaat kepada masyarakat. Apapun, sekecil apapun kontribusi, harus berkontribusi. Minimal kalau orang zaman dulu, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kalau tidak dengan lisannya, dengan hatinya. Dengan hatinya. Kalau kita tidak sekarang, kalau tidak bisa dengan diri kita, dengan lisan kita, maka harus kita dengan jari-jari kita. Kita harus posting yang baik. Kita harus menyebarkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Karena banyak sekali kasus-kasus gara-gara kamera, gara-gara apa itu bisa menjerumuskan orang. Bisa membuat salah paham, bisa yang membuat paling banyak salah paham dan juga bisa membuat perpecahan. Itu yang seharusnya ke depan semangat jihad itu tidak hanya lantas dimaknai yang keras-keras, tidak. Tidak hanya lantas dimaknai yang radikal-radikal, tidak. Jangan alergi dengan kata-kata jihad fisabilillah, yang mana konotasi itu harus tertanamkan. Jihad kita adalah jihad bagaimana merubah diri kita. Kalau orang Jepang punya Bushido, kalau orang Islam itu punya jihad. Seperti itu. Kita kadang-kadang memaknai orang Jepang Bushido dengan semangat Bushidonya, welcome biasa saja. Tapi kalau orang sudah bicara jihad, seolah-olah itu adalah sesuatu yang konotasinya mengerikan. Akan itu sangat membahayakan kita. Makanya jangan alergi untuk bicara jihad, asalkan itu jihad benar-benar jihad yang baik untuk perubahan. Bukan jihad itu tidak hanya untuk kekerasan, tidak. Tapi jihad itu bagaimana merubah sesuatu yang jelek menjadi yang lebih baik, membuat sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik. Itu adalah jihad fisabilillah. Itu semangat perubahan itu harus terus tergerakkan kepada kita generasi muda, khususnya di tangan saat ini, mulai tahun kemarin 22 resolusi jihad. Itu Mbah Hasyim Asy'ari yang cetuskan, itu bukan hanya berlaku di tahun 45, tapi harus berlaku sampai di kapanpun, sampai kemana. Karena apa? Jihad masyarakat santri,
jihad masyarakat pendidikan, jihad seorang siswa itu lebih baik dan harus lebih baik ke depannya. Begitu, Gus. Terima kasih, Gus. Siap. Ini waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita. Tadi semoga pemirsa di rumah, tentunya khususnya ini yang kaum milenial atau orang tua yang punya anak-anak yang masih sekolah ini, supaya bisa menumbuhkan kembali jihad yang benar, yaitu betul. Jihad yang membawa kepada perubahan yang lebih baik. Jadi jangan hanya diartikan jihad itu sesuatu yang merusak, sesuatu yang buruk, dan jangan dipersempit. Jadi kalau menurut salah satu pakar itu mengatakan bahwa jihad itu maknanya adalah masyakoh dan juga at-tokoh. Masyakoh itu ketika penuh dengan sesuatu yang berat, dan at-tokoh dengan daya dan upaya. Ketika kita mengusahakan sesuatu penuh daya dan upaya, tentunya berat untuk kita lakukan, tapi harus kita lawan. Harus kita capai. Betul sekali. Dan terakhir tadi yang saya tarik dari Gus Reza adalah jihad itu harus berimplikasi pada sesuatu yang baik. Di salah satu makalah dikatakan yang kurang lebih maknanya adalah berbuat baiklah kamu seperti kamu itu mengukir di atas batu, sehingga dia itu menjadi kebiasaan yang awet. Betul. Dan takutlah berbuat buruk seperti kamu takut melihat ular. Jadi ketika mau korupsi itu seolah-olah kita takut melihat ular. Betul. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Karena kita ini dilihat oleh Gusti Allah. Nah, karena kita dilihat oleh Gusti Allah. Baik, pemirsa, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi bersama Gus Reza, seorang pegiat tasawuf ini sebenarnya, dan juga seorang ulama muda, seorang politisi juga. Pokoknya pejuang ini ya, pejuang. Jadi harus berbuat tetap lebih baik. Semangat di jihad era milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.